Wa yurisul ghina wal yusr. Wa yurisul ghina wal yusr. Dan juga mewariskan kekayaan dan kemudahan. Ente pakai siwak bisa kaya. Ente pakai siwak bisa mudah segala hal. Wa yudhis suda, ngilangin sakit kepala. Udah tersambung. Udah. Ngilangin sakit kepala. Wa aruqur ras, sama sakit kepala juga. Wa yusahhihul ma'idah, memperbaiki lambung. Dia memperbaiki lambung, memberi kesehatan kepada lambung. Wa yuqawiha, dan memberikan kekuatan. Kalau lambung mungkin bisa kita masukin ya. Soalnya kenapa? Pada saat pakai siwak kan ada air liur yang masuk, bisa lah nyambung. Cuma kalau yang tadi kan luar biasa banget, sampai ke kecil dikit. Sampai ke kepala, sampai ke mata, sampai ke pikiran, sampai ke hafalan, semuanya luar biasa. Sampai musuh takut sama siwak doang. Iya. Wa itahhirul qalb, ngebersihin hati. Wa 'adhamuha, dan yang paling agung lagi, ini yang paling utama nih, annahu yudzakiru syahada indal maut. Ini lisan kita akan melantunkan syahadat ketika wafat. Otomatis tuh. Ini sering banyak siwak, kita kan patokan kita husnul khotimah atau enggak pada saat wafat. Ya, pada saat wafat ini baru bisa ketahuan kita ini husnul khotimah atau su'ul khotimah. Ketika mau husnul khotimah, banyakin pakai siwak. Yudzakir, dia yang akan membuat lidah kita ini berzikir dengan syahadat. Spontan itu. Orang kan kalau misalnya lagi sakit, ada yang spontan, ya Allah, ada yang buset, kan beda-beda. Itu banyak-banyak pakai siwak, spontan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wafat. Ya. Makanya banyak orang-orang yang kalau misalnya lagi susah sakaratul maut disuruh pakai siwak, pakai siwak. Ya. Oke, kita masuk ke dalam pembahasan selanjutnya. Ahkamus siwak. Hukum siwak. Ada berapa hukum siwak? Khamsatun, ada 5. Sebagaimana hukum-hukum yang lain. Ada 5. Di sini juga ada 5. Yang pertama wajib. Pakai siwak wajib nih. Ya. Perokok nggak wajib. Siwak wajib. Kapan siwak jadi wajib? Idza tawaqqafat alaihi izalatu najasatin. Jika diharuskan dengan siwak menghilangkan najis. Jadi kalau harus nih, ada najis di mulut kita nih, misal muntah itu kan najis ya. Muntah itu najis. Makanya ketika orang bulan puasa muntah, dianjurkan kita kumur-kumur untuk menghilangkan najis-najis yang ada di mulut kita, dan kumur-kumurnya wajib. Maka di situ di kitab tentang puasa, ketika kita kumur-kumurnya mubalaghah, lebay gitu pada saat pada saat puasa, kadang kala batal, kadang kala enggak. Kapan batal? Ketika kita kumur-kumur biasa, ente lagi kausan kumur-kumur, ketelan batal. Tapi ketika mulut ente ada najis, ente kumur-kumur kan harus ngilangin najis. Banyak ketelan lagi kumur-kumur jaki, nggak batal. Harus kasih duit 100.000 ke jaki, bisa minum air gara-gara dia. Dapat hadiah dari jaki. Jadi pada saat itu kan ada najis, ada yang nyangkut di gigi, dan hanya bisa dihilangkan sama siwak, jadi wajib. Atau izalatu rihin, menghilangkan bau mulut, seperti bau mulut ketika sholat Jumat, karihatin li sholatil Jum'ah, seperti bau mulut ketika sholat Jumat.
Tapi ada catatan tuh. Jadi orang kalau sholat Jumat, kenapa disuruh wangi-wangi? Biar nggak ngeganggu sebelahnya. Ya, sholat Jumat itu udah panas. Ya, bawa keringat. Kadang ada masjid yang kagak ada AC. Ya Allah, kita ini kan bukan berarti apa ya, cuma kan usahakan kalau kita punya masjid atau kita jadi DKM, berusahalah untuk menjadikan tempat ibadah kita ini senyaman mungkin bagi jamaah. Kenapa kayak gitu? Orang kenapa sih demen ke mall, demen ke Indomaret, demen nyaman. Masa ketika tempat ibadah kita buat nggak nyaman sehingga orang akhirnya berat untuk ke masjid tersebut. Ada orang-orang yang gerah ya. Ada orang-orang yang gerahan, cepat panas, cepat keringatan. Ketika masjid tersebut panas, dia berat. Padahal masjid di sebelah sendiri, dekat rumah. Sampai akhirnya dia enggan ke masjid, di rumah aja deh. Bukan berarti dia yang kagak mau, dia semangat untuk masjid. Cuma pada saat dia ke masjid, kekhusyuan sholat itu hilang. Padahal intisari sholat khusyuk. Karena apa? Gerah. Ya, apalagi tempat-tempat masjid yang daerahnya memang panas. Contoh, daerah Sumatera. Kayak di Palembang. Ya, udah dekat sungai, ada masjid. Wala kipas, wala AC. Kipasnya di sini doang, ada jamaah di situ. Ya Allah, bulan puasa lo balik mudik, bulan puasa panas ya luar biasa. Hampir bergumam dalam hati. Kayaknya minggu depan gak Jumatan di sini lagi dah. Panas luar biasa. Nah itu kan arti kekhusyuan sholat orang itu kan hilang. Kita pengen khusyuk sholat akhirnya. Nah ini juga kita harus prioritaskan. Jangan rumah doang. Oh rumah harus kipas. Tapi kalau masjid kayak berat banget DKM-nya. Sayang ngeluarin duit. Ada. Beberapa DKM itu sayang ngeluarin duit. Padahal bukan duit dia, duit jamaah juga bukan. Duit untuk memakmurkan masjid. Cuma dia nggak mau ngeluarin. Sayang. Seakan-akan takut miskin. Nah duit dia bukan. Ada aja. Syuf, ada aja. Ada beberapa masjid sampai mereka itu heran. Anehnya ada aja duit, heran gitu. Duit udah habis ya. Dari misal buat taklim, kemakmuran masjid, buat marbot, buat listrik. Cuma nggak tahu ada aja, ada lagi datang. Jangan takut, lah masjid punya Allah kok. Masjidnya punya Allah. Otomatis yang nanggung ya Allah. Kalau punya ente, bolehlah ente ente ragu gimana? Allah yang nanggung, rumahnya rumah Allah. Ketika ada orang yang ngasih kan buat apa? Buat masjid. Salurkan buat masjid. Apa sih masjid yang kurang? Wah lampunya kurang terang nih. Redup banget kayak di film-film mantu. Ya udah gedein lampunya. Wah panas. Kalau kita kasih tempat yang dingin, kipas. Belum bisa AC, paling nggak kipas. Nggak bisa juga kipas, ente sediain kipas sendiri tuh ente nyipasin. Biar jemaah itu semangat gitu. Ke masjid itu semangat. Jangan sampai orang itu ke mall doang. Oh kalau panas ke mall. Jujur aja nih ya. Hatana pun sering. Ketika lebaran kemarin, lebaran ketiga atau keempat gitu, motor pecah ban di Palembang, motor pecah ban, nyari tukang ban itu tahu sendiri lebaran kan. Oh Allah, di 1,5 kilo, dorong tuh 1,5 kilo, dorong. Pas lagi ditambal, depan ada Indomaret, Allah masuk Indomaret, tahu buat tapi bukan buat beli minuman, ngadem ke AC. Tuh AC tuh ngadem. Sampai kita mau, ngadem nih enak nih. Nah jadi orang itu ke masjid, pikiran mereka, enak itikaf di masjid itu enak. Walaupun pikiran pertamanya AC, namun lama-kelamaan akan ada timbul hati ta'alluq sama masjid. Buat nyaman dulu gitu. Ketika dia udah ngerasa itu nyaman, dia akan ngerasa itu tempat baliknya dia. Kayak quotes nih. Oke. Wa idza nadharahu, dan yang selanjutnya adalah balik ke masalah Jumat. Jadi Jumat itu kan kalau misalnya mulut kita bau ngeganggu jemaah sebelah, maka usahakan wangi, mandi, sampai ada sunnah mandi Jumat gitu. Yang kedua mandub sunnah. Yang sebelumnya tadi wa idza nadharahu, dan ketika dia nazar, kalau siwak dia pakai nazar maka jadi wajib segala hal. Kalau ente nazar, anak harus datang majlis al-wasil setiap kali buat, ente harus datang, wajib jatuhnya. Mandub. Lalu hukum yang kedua adalah sunnah. Wa huwal aslu fihi, dan itu asal hukum.
Wa yata'akkad fi mawadhi, dan dilebih tekankan di beberapa tempat. Masuk nih ke live-nya lagi lagunya nih kayaknya. Bagus. Asyara ilaiha ba'dhum biqaulihi, kayak backsound akhirnya. Yang diisyaratkan oleh orang-orang, maksudnya para ulama, dengan ucapan mereka, maksudnya ini di syair ya. Yusannu istiwakun kulla waqtin wa qad atat mawadhi'u bit ta'kidi khassal mubashiru. Yusannu istiwak, disunahkan memakai siwak kulla waqt, setiap waktu. Kayak ada yang ngerokok, ada habis makan ngerokok, habis majelis ngerokok, sebelum majelis ngerokok. Siwak juga sama. Setiap waktu. Sampai awal anak umroh 2012. Itu askar-askar di sono, subhanallah, gagah-gagah lah gitu. Dengan mukanya, askar itu polisi lah. Polisi. Bagian keamanan. Dengan gagahnya, mukanya, jambangnya, badannya. Tahu yang mereka pegang apa? Siwak. Sambil ngurusin orang nih di bagian bandara, imigrasi. Yallah, yallah. Siwak pegang. Ada yang di sini. Ya, siwak. Jadi setiap waktu kita disunahkan untuk bersiwak. Mawadhi'u bitakid, ada tempat-tempat yang ditekankan. Khassal mubashiru, yang dikhususkan oleh Rasulullah. Al-Mubashir nama Rasulullah. Nama lain Rasulullah. Wudu, ketika wudu. Salat, ketika salat. Ma' Qur'ani dukhuluhu, ketika baca Al-Qur'an. Dukhuluhu lil bait, masuknya ia ke rumah. Apalagi yang udah punya bini, biar mulutnya kagak borokok mulu kalau balik. Ya, jadi biar wangi. Jadi pas istri tapi jomblo semua ini ceritanya bingung gitu deh. Nggak apa-apa dibuat pelajaran. Pas istri balik, nyambutnya itu enak, bukan nyambutnya itu kunci dibuka terus ditelepon, Pak udah dibuka ya. Dia tahu nih suami balik jam 5, udah dibuka aja pintu. Tahu di suami bau, disuruh mandi dulu. Jadi ini enggak, sebelum balik pakai minyak wangi, ya, siwak. Jadi ketika datang ke rumah itu benar-benar kita ngebawa sakinah, ketenangan gitu. Bukan sakinah orang lain, tapi ketenangan, ya. Ya, tenang, jiwa nyaman. Istri pun ketika ngelihatnya itu enak. Ketika timpal balik kayak gini, suami kayak gitu, istrinya pun nyambutnya bagus, udah harmonis rumah tangga. Hatta masuk rumah tuh disunahkan pakai siwak. Ya. Bukan pas masuk rumah, belum beli rokok, udah habis rokok nih. Indomaret dulu. Ya. Tahu. Soalnya kan nongkrong di rumah ngerokoknya lebih banyak dari di luar. Pahit mulut. Kalau pahit bawa siwak digigit. Ya. Insya Allah udah lama kelamaan bisa hilang. Yang penting ada keinginan. Kalau nggak ada keinginan percuma. Doa aja kalau nggak ada keinginan percuma. Wa naumin, dan tidur. Kalau mau tidur juga siwak. Beb, ana udah sikat gigi, khalas bisa menduduki kedudukan siwak. Namun lebih baik siwak lagi. Ya biar double lah gitu. Ente aja voucher gratis ongkir pengen double. Berarti sebenarnya sikat gigi nggak bisa menggantikan siwak ya kalau begitu ya? Bisa ngegantiin. Karena kan seandainya siwak nggak ada, kita lihat illah. Tujuan siwak itu apa? Untuk membersihkan. Cuma dari khasiat nggak bisa ngegantiin. Kayak misal, ente sholat lupa bawa siwak. Ini kan bisa pakai kain. Apakah bisa menduduki kedudukan siwak dari faedah dan lain? Nggak bisa. Cuma ente bisa mendapatkan pahalanya juga gitu. Karena masuk dalam satu ciri-ciri siwak, segala sesuatu yang kasar. Gitu. Sikat gigi juga sama, cuma faedah nggak dapat. Makanya bilang, udah sikat gigi, kholas. Sebenarnya ngedudukin kedudukan siwak. Cuma mau lebih bagus, siwak lagi. Harus lihat faedah-faedahnya tadi. Gitu. Wantibah, bangun tidur. Ya, bangun tidur juga dianjurkan untuk bersiwak.
Taghayyuru, dan ketika mulut berubah bau. Berubah bau ini ya, kadangkala berubah bau mulut ini kan biasa wangi. Cuma karena ente fokus nggak makan nggak minum, kadang jadi bau. Kadang ente makan ente minum, cuma ente diem aja. Ya, itu juga bisa ngebuat bau. Ente orang fokus tuh, sambil nyemil kadang. Mulut juga bau. Ya karena banyak lama nggak ngebuka mulutnya. Gitu. Itu hal-hal yang lebih ditekankan, disunnahkan ketika mau pakai siwak. Selebihnya boleh, ya. Tapi hal-hal yang ini lebih ditekankan lagi. Yang ketiga, makruh. Siwak makruh. Kapan itu? Lis-shaim ba'da zawal, untuk orang yang berpuasa setelah zuhur. Zawal itu waktu zuhur. Zawal itu artinya matahari tergelincir. Maksudnya setelah zuhur. Wakhtar al-Imam Nawawi adamul karahah. Namun Imam Nawawi ngomong enggak makruh. Jadi ada khilaf. Ya, jadi ada khilaf. Bahkan ulama Hadramut kalau nggak salah sampai asar. Pernah Habib Jinan ngomong gitu ya? Sampai asar. Jadi jangan sampai kalau ngelihat orang habis zuhur kita caci, karena kan khilaf di situ. Ginilah ya, enaknya orang itu semakin dia punya ilmu, semakin belajar, idza tasa ilmu rajul dhaqa khilafu. Semakin luas ilmu seseorang, dia ingkar sama orang itu qalat ingkaru, enggak banyak ingkar. Cuma semakin sempit ilmu seseorang, ngelihat ini ingkar, bukan nunjukin dia alim. Tapi karena apa? Ilmunya itu cetek, jadi dia ngelihat ada kesalahan dikit keingkar. Padahal ada pendapat lain, ada mazhab lain, ada ini. Gitu. Beda halnya kalau misalnya emang bertentangan banget. Ya, bertentangan banget. Nabi nyuruh sholat ngadep kiblat, dia nggak ngadep kiblat. Berarti kan ini bertentangan syariat. Biasanya yang namanya khilaf itu bukan fil asal, fil furu. Furu itu di cabang. Di cabang. Kayak gini nih. Siwak, asli hukumnya apa? Sunnah. Cuma ada cabang yang mengatakan makruh. Itu cabangnya. Tapi kalau mengatakan itu sunnah, nggak ada khilaf. Semuanya mengatakan apa? Sunnah. Cuma kadang-kala sesuai dengan kondisi. Yang keempat, khilaful aula. Kalau misalnya hukum khilaful aula ini lebih baik kita tinggalin. Dia hampir dekat ke makruh lah gitu bisa dikatakan. Apa itu al-istiyak bisiwaki ghairihi? Siwak dengan siwak orang lain. Siwak dengan siwak orang lain. Minjem. Gue lupa bawa siwak nih, minjem. Oh ini nih. Iya. Biridho, dengan keridoannya. Iya, walaupun ridho. Itu khilaful aula, lebih baik ditinggalin. Cuma bukan berarti kalau kita lakuin dosa, enggak. Illa litabarruk. Iya, pasti coba. Itu pakai vape rasa apa nih kok masih nempel? Illa litabarruk, kecuali untuk tabarruk, ngambil berkah. Iya. Apa namanya? Beb ini siwak anak pakein. Iya. Kalau Habib yang memakai, alhamdulillah. Nggak ada paling. Tapi ada beberapa orang yang pengen biar Habib yang makein. Bib ini siwak anak. Atau pakai siwak baru. Siwak baru buka depan Habibnya, Bib pakein, minta berkah. Salah ada ulama gitu. Berkah diambil, atau kiai siapa, ustaz siapa. Ila litabaruk, kecuali untuk ambil berkah, famandub, maka sunnah. Yang kelima, haram. In kana bisiwaki ghairih. Kapan haram? Kalau pakai siwak orang lain tanpa izin. In kana bisiwakin, jika bisiwakin dengan siwak ghairihi, orang lain. Biduni idnihi, tanpa izin. Walam ya'lam ridha, dan dia nggak tahu nih orang bakal ridho atau enggak. Jadi gini. Ada yang namanya hukum ghosab. Tahu ghosab? Pernah jelasin ya kalau nggak salah. Minjam sesuatu tanpa izin. Bukan ngambil. Kalau ngambil udah maling gitu namanya. Ini minjam berarti apa? Dibalikin lagi.
Itu namanya ghosab. Yang namanya ghosab kadangkala, tapi rata-rata itu lebih baik ditinggalin. Cuma ada pendapat ulama yang ngomong kadangkala ghosab itu diperbolehkan. Kapan? Ketika kita mengambil barang orang lain, minjem maksudnya, dan orang itu emang orang dekat kita banget. Orang dekat kita banget. Pertama, itu syarat pertama. Yang kedua, kita tahu ketika kita ngambil dia pasti ngizinin. Maka ini ada tambahan tuh, walam ya'lam ridho. Tanpa izin dan kita nggak tahu dia ridho atau enggak. Dalam artian kalau dia ridho, masuk ke dalam hukum khilaf aula. Kalau kita emang udah tahu banget, wah dia pasti ridho. Ya. Ente minjem sendal punya teman ente. Teman ente udah pasti tahu, udah biasa, oh pasti dia nih yang pakai nih. Ya. Ya enggak masalah, yang penting jangan duit yang ngambil. Gosok duit itu parah banget duit yang jual. Intinya gitu. Kalau misalnya udah dapat nggak diizinin, kita lihat dia teman dekat kita bukan kita ngaku-ngaku. Wah teman dekat, mentang-mentang masalah gosok teman dekat semua dah. Pak RT teman dekat saya. Benar-benar teman dekat dan kita tahu dia pasti ridho. Dia pasti ridho. Nah itu nggak masalah. Tapi kalau misalnya dia nggak tahu, dia nggak ridho, kita nggak tahu dia bakal ridho atau enggak, haram hukumnya. Dan usahakan ada ulama ngomong kalau ketemu siwak di jalan, taruh di tempat yang atas. Atau kalau enggak dikubur. Ya karena itu sunnah Nabi, muliakan. Jangan lihat itu kayunya, tapi lihat sunnah Nabinya. Ya kita bisa tahu deh siwak itu bentuknya gimana. Ya enggak semua ranting, lihat ranting oh siwak enggak. Cuma kan tahu, kelihatan. Ya, berserat, terus bentuknya juga atasnya udah di apa? Ya bisa paham deh gitu. Udah pada gede juga. Mahalluhu fil wudu wal ghusl. Letaknya di dalam wudu dan mandi. Ya, maksudnya tempat di dalam berwudu dan mandi itu pas kapan? Kan disunahkan ketika mandi dan wudu disunahkan untuk bersiwak. Kapan sih ini? Setelah, sebelum, di tengah-tengah? Fihi khilaf. Ada perbedaan antar ulama. Inda Romli. Nah, kita ini Indonesia Imam Romli. Ya, kalau Hadramut Ibn Hajar. Cuma nggak masalah ente mau pakai Ibn Hajar atau Imam Romli. Tapi kalau ente berada di tengah-tengah mayoritas orang awam, jangan sampai menyelisihi. Biasanya Imam Romli sama Imam Ibn Hajar ada perbedaan. Ya, lumayan signifikan lah perbedaannya. Cuma nggak berarti bukan berbeda mazhab. Mereka dua-duanya Syafi'i. Lagi-lagi Anda bilang tadi, perbedaannya di furu, di cabang. Batangnya satu. Cuma cabangnya doang nih, yang satu berbuahnya di sini, yang satu berbuahnya di sono. Cabangnya tetap satu Syafi'i. Nah, ketika kita berada di tengah-tengah mayoritas umum orangnya Imam Romli, usahakan pakai Imam Romli. Ya, sehingga nggak menimbulkan fitnah. Tapi kalau misalnya kalangan itu kalangan mayoritas santri tahu perbedaan Romli, Hajar, bebas pakai yang mana aja. Atau itu di tengah-tengah, misal di Hadramut. Ya, Hadramut orang paham semua, ya nggak apa-apa mau Romli pakai Ibn Hajar nggak masalah. Ya, orang bisa memaklumi. Hatta seperti ada mazhab Abu Hanifah, mereka itu di dalam mazhabnya nggak ada yang namanya sholat gaib. Sholat gaib itu khususnya untuk Nabi, karena kan dalilnya ketika Raja Najasyi wafat, Nabi nyolatin Raja Najasyi. Nah, Raja Najasyi di mana? Di Ethiopia, Nabi di mana kan? Imam Syafi'i berpandangan itu menunjukkan bahwasanya sholat gaib itu boleh. Mazhab Abu Hanifah ngomong menunjukkan bahwasanya ini nggak boleh, khusus untuk Nabi. Kita nggak bisa ngelihat jenazah di sono kok. Jadi mereka kalau misalnya lagi ada sholat gaib keluar, ya biasa habis Jumat ada tuh sholat gaib, mereka nggak ngikut langsung keluar ke masjid, ya langsung keluar masjid. Cuma karena mayoritasnya memahami, oh ini mah Abu Hanifah. Coba di Indonesia, wah kagak mau nyolatin orang mati, dasar parah banget. Lihat aja lu mati nggak gue sholatin lo, nah, panjang lah. Panjang. Nah, makanya itu jangan sampai menimbulkan fitnah, ya. Jangan sampai menimbulkan fitnah. Oke, jadi menurut pendapat Imam Ramli, letaknya qabla ghuslil kafain, sebelum basuh tangan. Ya, hatta pas mandi wajib pun ada basuh tangan. Jadi kan pada saat mandi wajib sunnah wudu dulu. Sunnah basuh tangan dulu, basuh kelamin dulu. Nah, sebelum basuh tangan siwak. Itu Imam Ramli.
Fayahtaj, namun butuh ila niat, kepada niat. Annahu sunnatun lil wudu, bahwasanya itu sunnah untuk wudu. Aw lil ghusl, atau untuk mandi. Sunnah, wah ini sunnah, saya sunnah siwak nih untuk wudu atau untuk mandi. Niat. Tapi Ibn Hajar berbeda. Wa inda Ibn Hajar, namun menurut Ibn Hajar, kalau kita artiin kalimatnya, ar-romli itu dari kalimat ar-romel, tanah. Ibn Hajar, batu. Jadi seakan-akan debat batu, tanah. Sampai ada ulama buat syair ya, tentang perdebatan ini. Aku nggak mau terlalu masuk ke dalam fikih. Kenapa? Ya, di situ ada banyak perdebatan antara batu sama tanah. Ini ulama besar, tapi kita mah jangan ngikut kayak gitu. Wa Ibn Hajar, dan menurut Ibn Hajar mahalluhu, letaknya ba'da ghuslil kaffain, setelah basuh tangan. Jadi basuh tangan dulu baru. Bedanya di situ doang tuh. Makanya dia bilang, ini cabangnya doang, batangnya doang. Bukan batang yang utama, rantingnya doang yang berbeda. Dan menurut beliau nggak perlu niat lagi, langsung aja pakai. Ya, langsung aja pakai siwak. Adapun maratibus siwak, urutan siwak insyaallah di pertemuan yang akan datang. Ya, urutan siwak itu ada tingkatan, yang mana yang paling bagus. Ya, siwak Turki, siwak Saudi, siwak ini ya, pohon mangga atau pohon apel atau pohon kurma. Insyaallah, highlight ini dulu. Wallahu, jadi sebelum hari Senin tuh, pas hari Senin pagi kan taklim Selasa, Senin pagi udah dikirim highlight itu. Jadi orang apa nih semangat ya, kayak sinetron tuh. Wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan? Kalau misalnya siwak dibawa ke dalam kamar mandi, Jangan, kurang adab. itu masuknya sudah adab. Iya, kalau mau masukin, kalau emang udah kelanjur. Kalau nggak kelanjur lebih baik jangan. Kalau udah kelanjur, masukin ke kantong atau genggam. Coba kan kalau genggam nggak mungkin kan. Kalau posisi di dalam tas, Tasnya nggak bisa ditaruh di luar, nggak mungkin kan. Siwaknya aja. kita kok udah keburu masuk, ada siwak kok. Khalas, lanjutin. Kalau udah siwak, apalagi udah jongkok, ada siwak, ya masa itu diri. Sama seperti kedudukannya itu kan sesuatu syiar. Segala syiar wal mu'azzamat, dan hal-hal yang agung, baik lafzul jalalah nama Allah, baik zikir, baik wirid, baik peci ada terompah. Ketika kita ada di dalam kamar, siwak juga masuk. Ketika kita ada di kamar mandi, usahakan jangan dibawa. Udah kelanjur, udah masuk. Ya. Misal udah di tas, alhamdulillah ketutup. Kalau misal di sini kan kelihatan, pindahin ke bawah, biar benar-benar masuk gitu. Ketutup banget. Atau kalau nama Allah kan, apalagi kaos, nggak bisa masuk kantong mana-mana lagi nih. Iya, maka digenggam. Gitu. Bisa keluar dulu. Itu lebih baik. Sama kayak siwak. Ada lagi? Kalau sarung ada gambar tombak, masuk ke tombak. Sama. Makanya beli baju, beli sarung, lihat-lihat, jangan ngikut viral. Bahkan ada ulama-ulama yang bahkan ada beberapa ulama yang enggak semuanya yang sangat tinggi gitu penghormatan mereka. Sampai mereka ngomong itu, kalau misalnya kayak habwa atau sarung, jangan sampai lah kita ini pakai baju tuh. Terkadang beli baju ada tulisan, oh I love Allah, pakai bahasa Arab. Usahakan jangan. Gitu. Atau baju pakai nama-nama Al-Quran, usahakan jangan. Karena itu hal yang biasa jatuh, dijemur. Jadikanlah itu sesuatu yang mulia loh. Kayak surat cintanya ente orang. Iya, benar-benar ente muliakan. Nah, ini surat cinta, suratan dari Allah, khitabullah. Masa kita apalagi yang mu'azzamat, yang diagungkan, yang dimuliakan sama Allah. Terompa Nabi, sendal Nabi, udah lebih mulia dari kita. Udah naik ke arsy, bertemu sama Allah. Lah kita sendal kita dipaling sama orang mulu. Sendal Nabi, sendal yang mulia. Masa kita nggak muliakan? Terkadang ada yang di bawah, di bagian bawahnya itu bawah sarung. Muliakan.
Tengah. Kasih. Terkadang ada yang sejajar sama kelamin lah. Ya. Ini muliakan. Ada yang nanya Ka- Posisi di sini. boleh, kiri ntar. kanan. Kalau mau ini juga, ntar kalau mau nyuci, jangan nyucinya di kamar mandi. Gitu. Siapa yang nanya? Selamat. Selamat lagi. Apa itu? Hadir, makanya hadir, jangan ini. Apa? Dia nanya apa? Jadi komentator. belum ada pertanyaan. Lagi diketik. Kalau belum ada, kita mau tutup ini. Ada urusan soalnya. Selamat kan yang nanya, nggak ada yang lain? Suruh WhatsApp aja. Iya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya rabbana tarafna. واتب علينا توبة بكل واغفر لنا الأوراق